Profil Raden Arya Wangsakara, ulama dan pendiri Tangerang yang akan jadi pahlawan nasional. Presiden Joko Widodo akan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Raden Arya Wangsakara, pejuang yang juga dikenal sebagai pendiri wilayah Tangerang. Prosesi pemberian gelar pahlawan akan diberikan Jokowi tepat pada saat perayaan Hari Pahlawan 10 November 2021. Dikutip dari Kompas.id, dalam sejumlah literatur yang bercerita tentang Babat Tangerang dan Babat Banten disebutkan, Wangsakara merupakan keturunan Raja Sumedang Larang, Sultan Syarif Abdul Rahman. Bersama dua kerabatnya yakni Arya Santika dan Arya Yuda Negara, Wangsakara lari ke Tangerang karena tidak setuju dengan saudara kandungnya yang malah berpihak pada VOC. Wangsakara yang kemudian memilih menetap di tepian sungai Cisadane diberi kepercayaan oleh Sultan Maulana Yusuf, pemimpin Kesultanan Banten kala itu, untuk menjaga wilayah yang kini dikenal sebagai Tangerang, khususnya wilayah Lengkong dari pendudukan VOC. Sehari-hari Wangsakara yang juga pernah didapuk sebagai penasihat kerajaan Mataram menyebarkan ajaran Islam. Namun aktivitas Wangsakara menyebarkan ajaran Islam mulai tercium oleh VOC di tahun 1652 hingga 1653. Karena dianggap membahayakan kekuasaan, VOC mendirikan benteng di sebelah timur sungai Cisadane, persis berseberangan dengan wilayah kekuasaan Wangsakara. VOC pun sampai memprovokasi dan menakuti warga Lengkong Kiai dengan mengarahkan tembakan meriam ke wilayah kekuasaan Wangsakara. Provokasi itulah yang kemudian memicu pertempuran antara penjajah dan rakyat Tangerang. Kegigihan rakyat di bawah kepemimpinan Raden Arya Wangsakara yang melakukan pertempuran selama 7 bulan berturut-turut itu pun membuahkan hasil. VOC gagal merebut wilayah Lengkong yang berhasil dipertahankan oleh Wangsakara dan para pengikutnya. Wangsakara sendiri gugur pada tahun 1720 di Ciledug dan dimakamkan di Lengkong Kiai, Kabupaten Tangerang. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.